Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalal wa ta'azzama bil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna akramakum indallah atqakum. Fastami'u min ayatin qur'aniyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati. Di dalam kitab-kitab lama, di situ diungkapkan seketika Allah menatap zatnya yang maha agung. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ana zat wajibul mawjud, la wujud ila siwaya. Sayalah zat yang tak ada lain yang wujud selain daripada zatku yang maha agung. Maka seketika itulah Allah mengeluarkan sifat kudrat dan iradahnya untuk menciptakan manusia. Untuk apa Allah ciptakan kita semua? Karena Allah hendak membagi-bagi kehidupan. Andaikan kata Allah tidak memiliki iradat untuk menciptakan manusia, maka sampai hari ini kita tak akan ada dan dunia ini mungkin punah sama sekali. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini lemah. Sesungguhnya kita ini adalah seorang hamba Allah yang maha kuasa. Kenapa saya tak menjadi Tuhan? Kenapa kita tak menjadi Tuhan? Karena kita tak mampu memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menciptakan alam semesta, untuk makan saja kita susah. Apapun yang kita konsumsi di dunia ini tidak lain kecuali karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Beliaulah zat yang maha kuasa. Allahu Akbar. Engkaulah yang maha agung dan maha besar ya Allah. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sesuku dengan beliau. Tak pernah kenal. Bukan satu RT dan bukan satu warga. Jangankan bertemu mimpi pun jarang. Boleh dikatakan sulit di antara kita bermimpi dengan Rasulullah. Apa yang menghubungkan kita dengan baginda Rasul adalah keimanan kita, keislaman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah KTP kita. Semoga kita dianggap oleh beliau sebagai umat-umat beliau yang istiqomah. Nanti pada suatu saat, bapak-bapak, saudara-saudaraku, banyak di antara kita terbuang sudah. Umur dihabiskan tetapi tidak mendapat legalitas dari baginda Rasul. Na'udzubillahi min zalik. Bapak-bapak kaum muslim, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati. Saya tak bangga saya jadi presiden, Pak. Saya tak bangga menjadi doktor. Saya tak bangga saya alumni Timur Tengah. Saya tak bangga menjadi RT. Saya tak bangga menjadi bupati. Saya tak pernah bangga menjadi gubernur. Karena apa? Itu tak pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha
Yang akan ditanya adalah amal ibadah kita. Hanya itu, Pak. Gaji tak pernah ditanya. Kita memiliki dua harta. Pertama, harta dunia. Saya PNS digaji tiap bulan. Tak lebih. Hanya untuk kepentingan dunia. Penompang untuk akhirat. Bapak-bapak kaum muslimin, ada di antara kita pedagang. Ada di antara kita menjadi aparat, menjadi jaksa, menjadi hakim. Banyak di antara kita yang berprofesi di permukaan bumi. Tetapi itu hanya sekadar penopang hidup. Yang paling penting harganya adalah amal ibadah yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita kredit hampir 50 tahun. Seketika kredit sudah selesai, umur pun sudah selesai juga, Pak. Na'udzubillahi min zalik. Ada seorang ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku. Dia pensiun, Pak. Tak pernah dia ambil uang pensiunnya. Dia catat bulan per bulan, tahun per tahun. Sampai di penghujung hidupnya datanglah sakit. Ada kehendak untuk mengambil uang tunjangan hidup di hari tua yang disebut dengan uang pensiun. Dia jumlahkan angka-angka ini, Pak. Tak pernah dia ambil selama ini. Dia datang ke pihak bank. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa yang bisa kami bantu, Bu? Begini, nak. Saya sudah lama pensiun, nak. Uang pensiun saya tak pernah saya ambil. Sekarang saya mulai sakit. Saya datang untuk mengambil uang tunjangan di usia senja ini, Pak. Maka ditunjukkanlah petugas-petugas tertentu. Diserahkan angka-angka ini kepada pihak bank. Kemudian pihak bank menjumlahkan. Diserahkan sama ibu ini. Bertetesan air mata ibu ini, Pak. Kenapa kok begini, nak? Tak sama yang saya jumlahkan dengan yang dijumlahkan oleh pihak bank. Bertahun-tahun saya menyimpan uang, nak. Kok kurang? Ada apa gerangan? Diusut demi diusut katanya oknum pihak bank. Maka akhirnya dibawalah pengadilan. Ternyata bapak-bapak pihak bank yang disebut dengan oknum, tak usah kita sebutkan banknya, Pak. Rupanya angka-angka yang di belakang itu tak pernah dia catat, Pak. 1 orang, 2 orang, 3 orang, rupanya M juga jumlahnya, Pak. Na'udzubillahi min zalik. Menangis ini, Ibu. Ada di antara kita banknya, uangnya dibobol. Dengan untaian air mata bertahun-tahun hilang total. Dengan untaian air mata, apa yang hendak kita perbuat? Tetapi semua ini hanyalah harta kekayaan dunia yang tak lebih untuk dibagi-bagikan seketika kita di dunia. Tapi yang kedua adalah harta kita untuk di akhirat kelak yang disebut dengan amal. Solat berjemaah 27 masuk kepada rekening kita. Maka yang dikatakan oleh Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Nanti kartu-kartu buku-buku rekening di akhirat ini akan dibagi-bagi. Ada yang mendapat di sebelah kanan dan ada yang mendapat sebelah kiri. Inilah harta kekayaan kita untuk di akhirat, bapak-bapak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bisa amal ibadah kita ini bobol seketika di akhirat tak ada amal ibadah? Kita sudah capek ni, Pak. Peci dibeli habis, kain sarung robek-robek, tikar tak terhitung, apalagi yang lain-lain. Sudah banyak umur dihabiskan untuk beramal ibadah kepada Allah. Tetapi kalau seandainya bobol, habis sudah. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Seketika itu berkehendak untuk ke dunia, tak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, khatib hendak mensampaikan apa penyebabnya ibadah kita bobol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah murtad. Wa may yartadid minkum an dinihi fa huwa kafir ulaika habitat a'maluhum. Orang-orang yang murtad, maka dia mati payamut dan dia kafir, maka segala amal ibadahnya hilang sama sekali.
Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati. Kalau orang kafir Pak, masuk Islam, habis segala dosa-dosanya Pak. Tapi kalau kita masuk kepada agama yang lain selain agama Allah, disebut murtad, habis sudah amal ibadah. Na'udzubillahi min zalik. Saya tak takut bapak-bapak untuk mengucapkan kafir. Pasti saya yakin bapak siap mati. Tetapi yang saya takutkan adalah subha al-kufur. Kafir yang tidak terbaca sama sekali. Ada kafir yang berbahaya dalam kehidupan ini. Kalau sempat itu terjadi, punah segala amal ibadah. Orang sekarang ini bapak-bapak menikah seenaknya saja, mau pindah agama, hari ini agamanya Islam, besok kafir. Tak masalah Pak. Hak asasi manusia. Maka bapak sampaikan hari ini kita semuanya, apa yang ditentukan oleh negara tidak lebih untuk kemaslahatan negara. Tetapi Anda harus hati-hati bahwa sesungguhnya apa yang tak dibolehkan oleh agama sepanjang usia ini ada tak bisa dilanggar Pak. SK tak ada Pak. Takkan pernah ada pemerintah mengeluarkan SK kafir. Tetapi hati-hati, na'udzubillahi min zalik. Murtad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab amal ibadah kita menjadi bobol adalah sifat zalim. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan kamu kira orang-orang yang zalim ini tak tahu Allah apa yang dilakukan. Allah hendak menunda, pada suatu saat nanti akan dipertemukan di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, tak lebih daripada watawasau bil haq, bahwa yang rentan dengan perbuatan zalim itu adalah pemimpin Pak. Pemimpin. Maka saya sampaikan, kalau hendak menjadi bupati, mengikuti pemilihan umum, mengikuti pemilihan pemda-pemda atau pemerintah daerah, katakanlah pemilihan wali kota dan yang lain-lainnya, jangan sekali-kali memakai sifat yang zalim, tidak memberikan hak kepada orangnya. Mana contohnya Pak? Kalah Pak, diputar Pak. Orang kalah bisa menang. Sekarang itu yang sedang berimbas di Amerika. Entah siapa yang menang, entah siapa yang kalah, wallahu a'lam. Maka orang yang menjadi pemimpin dengan cara menyulap angka-angka, maka seluruh gaji yang dia terima harus dipulangkan kepada pemiliknya di hari persidangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau kira Allah tak tahu, pada suatu saat akan dikembalikan. Saya lebih baik berhutang di dunia Pak ketimbang berhutang di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Segala amal nanti akan dikembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La tahsabannallaha la yu'ti haqqa ibadi. Jangan engkau kira Allah tidak memulangkan hak-hak manusia. Bahaya zalim ini Pak. Yang ketiga, penyebab amal ibadah ini bobol adalah al-hasad, sifat dengki. Mana contohnya dengki Pak? Orang membuka warung makan, kita juga buka warung makan. Warung makan orang ramai Pak, sementara kita sepi. Maka dipancing Pak, disuruh orang untuk membuat racun. Tolong engkau masukkan racun ini ke rumah makan si Anu bin si Fulan. Ternyata seketika orang meninggal dunia makan di situ, maka mengakibatkan rumah makannya kosong. Orang pindah ke rumah makan kita. Ini sifat dengki Pak. Setiap orang yang dengki pasti zalim. Tetapi belum tentu setiap orang yang zalim itu sampai pada tingkat kedengkian. Al-hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Sifat dengki itu memakan, memusnahkan, mempunahkan segala amal kebajikan. Na'udzubillahi min zalik. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati. Kemudian yang menyebabkan bobolnya amal ibadah adalah menanggalkan kekuasaan Allah. Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu. Siapa yang datang kepada perdukunan, orang-orang ahli normal atau paranormal katanya, kemudian dia prediksi melangkahi ketentuan Allah, kemudian dia yakini, maka tanggallah amal ibadahnya. Na'udzubillahi min zalik.
hati-hati. Juga sama. Vaksin itu bukan menjamin. Tidak lebih upaya. Obat tak pernah menyembuhkan, Pak. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Ashabul Kahfi 309 tahun dia tidur di goa, Pak. Jangankan dimakan oleh lalat, cacing pun tak menyentuh kulitnya, Pak. Kalau Allah hendak berbuat sekehendaknya, maka vaksin Allah itu lebih ampuh dari apa yang dilakukan oleh manusia. Maka semua ini kita mendukung pemerintah, tetapi jangan tanggalkan kekuasaan Allah. Allah yang maha kuasa, Pak. Tak satu pun yang terbebas dari sepak terjang dan kekuasaan Allah. Ikan di dasar lautan, terjangan ombak pasir di pantai, semut hitam berjalan di atas batu hitam, melangkah di malam gelap gulita pekat, itu berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pergi ke dokter. Kalau bapak percaya dokter yang menyembuhkan, tanggal kekuasaan Allah. Hati-hati. Maka kalau hendak berobat, saya sampaikan kepada dokter, baca bismillah, ucapkan selawat, berkalimah syahadat, agar keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyebabkan amal ibadah kita bobol di sisi Allah pada suatu saat nanti adalah syaribul khamar, peminum khamar, narkotika atau narkoba, ganja dan yang lain-lainnya. Kalau bahasa lamanya namanya khamar, Pak. Kalau sekarang narkotika, narkoba dan yang lainnya. Maka oleh sebab demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamar la tuqbal salatu arba'ina yauman. Orang peminum khamar, narkoba, maka solatnya hilang 40 hari, Pak. Di situ tak dijelaskan entahkah solat yang berlalu maupun yang akan datang. Saya memprediksi, Pak, yang pasti amal ibadahnya 40 hari hilang. 1 kali minum, 2 kali minum, 3 kali minum, berapa hilang coba, Pak? Na'udzubillahi min zalik. Bapak-bapak kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati. Kemudian yang menyebabkan hilangnya atau bobolnya amal ibadah kita adalah hutang piutang. Hati-hati bapak-bapak, la tahsabannallaha ala yu'tiya haqqa ibad. Jangan engkau kira Allah tak memulangkan segala hak-hak manusia. Maka caranya pada suatu saat nanti adalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'ti ibad wa ya'khuz as-sayyi'at. Engkau kembalikan segala hak-hak manusia itu dengan cara dua kemungkinan, Pak. Kalau tidak mengambil dosa orang, kalau tidak amal ibadah diberikan sama orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Habis sudah, Pak. Bersimpu kita di hadapan Allah siang dan malam, tetapi tak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin, para undangan tamu Allah yang saya hormati, ingat bahwa kekayaan akhirat inilah yang perlu diperhitungkan di dunia. Biarlah miskin, Pak, tetapi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita. Tak masalah. Tak perlu populer, tetapi punya rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian kita bersimpu di sini tak lain tak bukan untuk menjaga ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawil a'marana
وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا اللهم ادفع عنا من البلاء اللهم ادفع عنا من البلاء كورونا يا الله اللهم ادفع عنا يا الله من البلاء كورونا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وأقيموا الصلاة